Oke, salam sehat dari Alzan buat kawan-kawan semua. Kembali lagi di sesi terapi ya, episode keberapa ini? Ya, episode kelima ya. Yang mana ini kita spesial banget ya, kedatangan tamu agung. Tamu agung apaan coba? Yang beliau ini, kalau teman-teman pecinta anime atau Jepangan, nggak sah nih kalau belum kenal beliau. Kita langsung kenalkan aja ya. Di sini ada Mas Krisna. Oke, halo Bang. Oke, siap. Ya, Mas biasa jadi MC, sekarang di MC-in sama saya nggak apa-apa ya. Itu dia. Ya nggak apa sekali-kali lah ya. Sekali-kali. Kan dunia kadang harus dibalik dulu lah. Beliau ini mentor saya di dunia Jepangan, guys. Luar biasa ya. Dan beliau berkunjung ke sini pun ya selain daripada mengikat kembali silaturahmi ya. Setelah sekian lama kita nggak jumpa ya, Mas. Benar-benar. Udah berapa purnama nih? Iya, udah lama banget. Asli. Tahun baru juga belum ketemu ya. Baru ini ketemu lagi. Iya. Ada beberapa hal yang mau kita bahas juga ya, Mas ya. Terutama di seputar kesehatan. Ya. Oke. Buat teman-teman, tonton sampai selesai. Jangan kemana-mana. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Jangan lupa. Oke guys, sekarang kita akan mengenal lebih jauh dulu ya sama Mas Krisna. Mas bisa diceritain dulu nggak Mas? Kita nih pengen kenal nih dengan sosok. Perasaan Masnya punya julukan ya? Aduh. Waduh, julukan ya. Dari banyak julukan, yang paling terngiang di saya itu Anyateng. Bisa diceritain nggak Mas? Anyateng itu apa nih? Ya, sebenarnya itu julukan gak sengaja ya aslinya. Kenapa? Ya kita flashback ke tahun 2023. Itu zaman dimana saya baru masuk di komunitas di Jepangan Purwakarta. Namanya Anilota ya, Animal Lovers Purwakarta. Nah, di sana itu pertama kali cosplay ya biasa aja dan ngerasa ya kalau gini kan sama dengan yang lain gitu ya. Kebetulan waktu itu lagi ngetren tiba-tiba ada sosok Anya tapi cowok tapi keker. Di luar negeri tapi. Jarang di Indonesia nih. Nah, terbersit lah gimana kalau kita coba Anyateng ya. Bersama dengan waktu itu ada namanya Randy. Dia sama saya udah kita janjian lah. Janjian dan waktu itu ada mini event yang tujuannya kita ya promosi event gedenya lah ya. Nah dari situ terbersit lah ya udah kita coba bikin Anyateng versi Purwakarta punya lah, versi diri sendiri lah gimana gitu kan. Ya. Dari situ entah kenapa sampai sekarang nggak bisa dilepas. Nah buat kalian yang belum tahu Anyateng itu seperti apa, ini gambarnya ya. Bicara tadi Anilota ya. Anilota itu apa sih Mas kalau boleh saya tahu? Udah tahu sih, tapi ya. buat para benar harus cerita lah ya. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja ya. Jadi jangan problemnya. Oh iya. Kita cerita garis luarnya aja lah. Iya, kita cerita yang manis-manisnya. Nah, jadi Anilota itu adalah sebuah komunitas yang kita sebut dengan panjangnya itu Animal Lovers Purwakarta. Betul. Nah, di situ otomatis Animal Lovers ini adalah perkumpulan mereka yang suka dengan anime. Kan Animal Lovers ya, cuman basicnya di Purwakarta. Hanya saja semenjak tahun 2023 itu anggota kita nggak hanya dari Purwakarta nih, kita berkembang kemana-mana. Ada dari Subang, ada dari Karawang, ada juga teman-teman yang awalnya di Purwakarta sekarang udah di Bandung dan berbagai macam. Dan mereka sekarang juga masih ada, hanya saja lebih berupa perkumpulan lah ya untuk sharing-sharing aja gitu. Ya fanbase gitu ya. Betul. Berarti kita bisa ngebahas semua teori konspirasi peranimean di sana. Anime boleh, manga boleh. Pengarang boleh, apa aja lah konspirasi. Tapi jangan kejauhan, bahaya nanti. Ya, asal jangan hand. Nah itu sensor. Sensor itu kayaknya kita aja lah. What? Oke guys, sorry ya kita canda lah untuk babak ini karena seru banget ya kalau kita ngebahas masalah Jepangan karena memang antusias pemuda di Purwakarta khususnya ya. Betul. Dengan event-event ini cukup besar juga ya Mas ya. Betul. Sebenarnya dari tahun 2023 sampai 2025 ini antusiasme mereka masih cukup bagus. Tidak terkesan menurun, bahkan perlahan-lahan meningkat. Cuman memang karena ya mungkin efek terlalu banyak event juga ya. Jadi kan akhirnya kesannya kayak wah pada kemana nih? Padahal sebenarnya banyak banget. Iya. Mas tuh selaku apa nih di komunitas? Ya kalau sekarang mah udah anggota biasa ya. Dari misioner, udah nyantai aja. Jadi emang sudah tidak menjabat apapun sekarang? Ya udah melepaskan lah. Biarkan mereka yang baru yang berekspresi,
inovasi dengan apa yang mereka mau untuk mengembangkan komunitas itu. Betul betul. Berarti sekarang lebih di belakang layar, Mas. Betul. Lebih seru waktu masih aktif atau sekarang, Mas? Sebenarnya kalau dibilang seru, banyak seru pas aktif ya. Karena kan dengan aktif itu kita banyak kesibukan, otomatis terus juga mau nggak mau jadi harus banyak berkenalan dengan banyak pihak gitu ya, dari A, B, C segala macam. Tapi kalau dipikir lagi setelah demisioner, ya nggak ada bedanya sih. Kalian tetap harus bergerak kemana-mana juga ya. Iya, iya. Dan selain anime ini, Mas juga katanya punya band ya? Ya, alhamdulillah ada. Nah, kita boleh kenalan nggak sama band? Wah, boleh banget nih. Itu promosi tipis-tipis ya. Iya, tipis-tipis aja. Iya, tipis-tipis ya. Jadi kalau saya sendiri tuh ada band, sebuah band ya, yang memang terbentuk dari tahun 2023. Kebetulan anggota band ini ketemunya juga di komunitas Animal Lovers Purwakarta. Oh, punya hobi yang sama berarti ya? Betul. Dari sana berangkat ketemu, terbentuklah dan disebutnya itu Joyful Youth Purwakarta. Apa tadi? Joyful Youth Youth Purwakarta. Joyfulnya ya joy-nya itu menikmati, full tapi L-nya satu, nyambung, youth yang mudanya. Jadi kita ya nggak usah bicara usia lah ya. Yang penting kita bisa menikmati hidup dan selamanya akan menjadi muda gitu. Setelah kita bicara soal komunitas, Mas juga punya band. Dengar-dengar Mas juga datang ke sini karena ada keluhan. Waduh, bener. Kalau bicara keluhan banyak ini kayaknya ya. Nah, kita akan beranjak ke sesi terapi ya, yang mana memang kita selalu buat konten khususnya selain edukasi. Di sini kita juga memberikan testimoni, Mas. Oh gitu, boleh. Karena mungkin banyak dari kita yang sedikit banyaknya mengalami keluhan, tetapi nggak tahu nih cara penanganannya atau keluhannya apa sih. Nah, gitu. Di channel ini kita fokus ngebahas hal tersebut, Mas. Oh, terutama buat kita yang beranjak kepala 3 ya. Beranjak kepala 3 bisa, atau yang remaja-remaja tapi ngakunya remaja jompo gitu juga bisa lah ya. Itu. Aduh. Kayaknya keluhan tuh mulai berasa ya. Ya, mulai berasa. Sih. Dan itu kayak semestinya sunatullahnya seperti itu. Ketika usia bertambah, metabolisme mulai turun, keluhan mulai muncul. Bener. Nah, semoga dengan video ini, dengan testimoni dari Mas Kres juga, itu bisa sedikit banyaknya membuka pemikiran teman-teman semua, terutama yang kaula muda nih, yang masih enjoy the life. Jangan lupa enjoy lah. Karena satu hal yang pasti terjadi, Mas. Apa tuh? Hukum alam. Oh. Semua yang ada di dunia ini tuh memiliki literatur. Dan unsur keseimbangan itu nggak akan pernah bisa kita dobrak. Oh gitu. Semisal gini lah. Gimana tuh? Ada istilah gini, Mas. Dengan begadang, liver meradang. Sempat dengar, pernah dengar. Ya kan? Nah, jadi emang kita tuh sudah disetting, diciptakan, dan alam semesta ini pun sudah merespon bahwa malam tuh waktu istirahat. Harusnya ya. Harusnya. Kalau kita begadang itu udah pasti banyak dampak negatifnya ya. Dampak itu nggak bisa dicegah juga ya. Nggak bisa dicegah karena emang hukum alamnya, literaturnya seperti itu. Nah, terus gimana dong yang kerja shift malam? Nah itu gimana tuh? Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan. Untuk kondisi badan, mungkin di luar mereka fit, Mas. Kelihatannya aja fit gitu ya? Kelihatannya fit. Tetapi mereka punya semacam keluhan yang itu seperti bom waktu. Oh. Mau nggak mau, di usia tertentu dan di kondisi tertentu, itu akan kambuh. Itu akan pecah, akan meledak, dan akan menjadi satu keluhan degeneratif. Oh, waduh, bahaya juga tuh. Ya, itu mengapa shift itu ya nggak pernah berjalan long term. Kayak misalkan orang shift malam terus enggak. Iya benar. Pasti ada. Misalnya seminggu malam, seminggu. Nah, itu untuk apa? Untuk mencegah dari bom waktu tersebut, Mas. Penyakit degeneratif itu. Karena memang liver kita, jantung dan ginjal kita tuh emang bener-bener nggak tahan dengan begadang. Gitu. Pantesan. Jadi kalau misalkan kita masih punya pola begadang, sebenarnya gini aja. Ketika kita sudah mulai punya komitmen untuk merubah itu, minimal niat lah katakan ya. Niat. Itu baru niat aja, udah ada kerasa nilai positifnya, Mas. Baru niat aja tuh. Apalagi kalau sudah dilaksanakan. Dan di sini pun aku, Mas Kres, kita semua nggak punya hak untuk melarang hak prerogatif seseorang. Betul. Untuk mereka tidur jam berapa, bangunnya itu mah monggo silakan. Betul, itu terserah teman-teman aja lah ya. Teman-teman aja. Tapi tetap kita harus paham bahwa setiap yang ada di muka bumi ini, semesta ini punya rules. Nah, minimal kita paham dulu rulesnya gitu. Benar. Fitrah tubuh manusia itu istirahatnya di malam hari. Iya, dan waktu ba'da subuh atau waktu pagi sampai siang itu nggak bisa ngeganti waktu tidur kita malam.
Berarti Mau- emang nggak bisa disamakan ya? Nggak bisa disamakan, walaupun misalkan, mohon maaf, Mas Kres tidur jam 1 malam. Terus Mas Kres ganti waktu tidur jam, umumnya kita jam 10, jam 11 itu kan udah umum ya. Ngeganti waktu jam itu di pagi hari misalkan, itu nggak akan ada efek. Oh gitu. Cuman buat apa ya, istilahnya buat ngerileks otak aja, tapi tidak menggantikan sel yang rusak. Oh gitu. Makanya kok kakak apa? Kan dari saya pribadi kan juga belakangan agak sering begadang nih. Dan karena weekend jamnya istirahat, otomatis secara nggak langsung jam tidur keganti juga. Katakanlah ya kayak tadi dibilang sama bapak ya, dari jam 1 pagi baru tidur, tembus ke jam 8, jam 9. Itu rasanya kayak beda kalau kita tidurnya tuh jam 9 jam 10 malam, bangun jam 6 pagi, beda. Iya. Bener itu. Karena gimana ya, kayak nge-fresh ya. Walaupun tidurnya lebih lama, tapi capeknya tuh nggak hilang. Iya, capeknya masih nyangkut nih. Itu yang kesel nih. Capeknya masih hangat. Dan faktanya hal tersebut juga ngaruh kepada psikologis. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi ketika seseorang yang memang kurang pola tidurnya atau istilahnya tidurnya itu nggak optimal, itu akan sangat berkaitan dengan faktor emosional. Jadi gampang emosi. Gampang emosi, kemudian baperan. Justru saya tuh bingung ya, ketika banyak anak-anak muda zaman sekarang, terutama di komunitas ya, ada beberapa yang konsul gitu ya, bahwasannya kayaknya gue butuh psikiater deh, gitu kan, kayaknya gue butuh konseling deh, kayaknya gue butuh orang yang ngerti keadaan psikologis gue. Jawaban gue simpel, Mas. Apa tuh? Tidur. Serius gitu doang tuh? Tidur ya. Karena penyakit mereka tuh, emosional boom mereka itu, tingkat stres mereka tuh diakibatkan karena kurang tidur. Berawal dari situ ya? Berawal dari situ sehingga muncul prasangka-prasangka negatif, stres, gampang kesenggol segala macam. Karena tidur itu, semisal kita tidur di waktu normal ya. Ketika kita tidur, nggak cuma sel kita yang diperbaiki. Apa aja tuh? Tapi mood kita juga diperbaiki. Gitu. Gitu. Ya, karena ketika kita tidur di bawah jam 12, kita udah deep nih, tidur dalam ya. Secara emosional, secara alam bawah sadar, kita tuh di restart. I see. Ya. Kan kita taunya jangan begadang supaya sel tubuh kita nggak rusak. Tetapi di dalam tubuh kita lah, ketika kita menelusuri lebih dalam lagi, ternyata nggak cuma sel, tapi alam bawah sadar, kemudian emosional, semua energi-energi yang termuat di dalam jiwa raga kita itu di restart di bawah jam 12. Gitu. Jadi di bawah jam 12 itu kita bisa ngerestart banyak hal, termasuk mood juga ya. Jadi bangun-bangun mood itu kenapa bisa fresh ya? Karena itu tadi. Ya. Kalau tidurnya di bawah jam 12. Di bawah jam 12. Itu akan terjadi gitu. Ini risetnya udah ada, Mas. Aku bicara sesuai dengan riset ya. Oh iya. Jadi emang jurnalnya ada, kalian bisa cek aja jurnalnya. Itu garis bawah tuh. Teman-teman kan kadang-kadang nggak percaya juga kan. Ya. Masa sih ya tidur di bawah jam 12 bikin mood bagus? Udah ada jurnalnya, udah ada risetnya lagi ya. Ya, udah ada jurnal analis. Dan kita di zaman era modern seperti ini kan gampang ya. Kita tanya ChatGPT atau DeepSeek aja kan udah muncul semua. Iya, udah nongol ya. Nah, jadi semua yang aku ucapkan ini emang sudah aku riset dulu sebelumnya. Dan ditambah aku kan bergerak juga di dunia kesehatan. Holistik lagi ya, holistik kan semua kan. All in lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Dan itu pun terjadi bukan hanya untuk pasien, tapi tenaga medis pun sama. Oh, juga sama di tenaga medis. Iya, karena kita manusia. Iya juga. Iya juga sih, bener sih. Sama-sama manusia sih ya. Jadi nggak mungkin, misal aku ngomong gini, aku nggak ngalamin. Aku ngalamin fase-fase susah tidur, ketika bangun malah nggak fresh. Ya, aku ngalamin. Jadi testimoni itu bukan by riset aja, tapi bener-bener aku yang ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ini ya. Iya, bagaimana kondisi badan dengan pasien ketika cukup tidur sama kurang tidur. Wah, itu kerasa banget. Coba cerita dong, saya penasaran nih. Kan kalau tadi kan di awal sudah disebutin kalau kita kurang tidur moodnya gimana. Kalau kita tidur cukup bahkan sebelum jam 12 itu udah tidur, moodnya gimana? Jadi penasaran nih. Ya. Nah, gimana tuh? Jadi simpelnya gini, Mas. Ketika kita tercukupi ya waktu istirahatnya. Hal yang paling umum dirasakan ketika bangun itu nafas. Gimana tuh? Nafasnya jadi lebih rileks. Ya, kita garis bawahi dulu ya. Nafas di sini bukan berarti narik keluar, enggak. Apa tuh? Tetapi rasa apa ya? Kayak kita pernah nggak sih, Mas, sumpah? Oh iya. Ada pengep gitu. Sesak gimana kayak, gitu. Ya, itu pasti hilang. Itu pasti hilang. Karena ketika kita tidurnya pas, bangunnya pas, resapan oksigen yang masuk ke paru-paru kita itu lebih murni.
ketimbang kita bangun jam 9, jam 10 atau di atasnya. Oke. Ya, makanya saya kenapa banyak tanaman di sini. Karena kita budaya bangun pagi itu pasti keluar ngisep ini. Bagian positif kan? Yang dari tanaman itu kan ketika kita isap itu kan di pagi hari. Oke. Bagus ya. Bener sih. Nah, maksimalnya lah ya. Ya, maka dari itu buat teman-teman semua yang memang tidurnya pas, bangunnya pas, hal yang paling kerasa itu. Nah kemudian ketika itu sudah mulai bisa dirasakan, otomatis nggak mungkin dong orang yang dadanya plong, ngurang mareng. Iya, benar nggak sih? Iya. Moodnya langsung jadi bagus gitu. Iya, dadanya plong terus bad mood gitu. Saya nggak pernah nemuin loh orang yang punya pernapasan bagus, kemudian nggak ada rasa sesak atau berat di dadanya, itu kayak kepikiran gitu, stres gitu, bangun-bangun. Jarang sih. Jarang. Yang otomatis ketika dia bangun dalam keadaan fresh, hati pun pasti bakal senang. Pikiran pun bakal plong. Bakal seger gitu lah ya. Bakal segar. Makanya ada quotes gini mas. Untuk menentukan hari seseorang dilihat di pagi hari. Bener itu. Gak? Iya sih, benar sih, kan? benar. Jadi kalau kita bangun pagi tuh, atau enggak ya paling gampang begitu bangun lah. Mood kita gimana, ya itu seharian bakal begitu. Ya. Ibaratnya, ya saya pernah ngalamin sih ya, karena berkali-kali kurang tidur, otomatis berkali-kali ngalamin mood breakdown atau apa gitu. Udah bangun-bangun itu, aduh ya ampun capek banget badan segala macam. Ya. Terus akhirnya ya seharian begitu terus, aduh kayak lesu gitu. Berasa sih. Itu yang kalau kita rasakan yang paling umum ya mas ya. Kemudian, nah sekarang gimana kalau yang kurang? Pernah dengar istilah salah tidur nggak? Oh sering. Maksud saya nih salah satunya. Saya nih. Nah istilah salah tidur atau salah bantal gitu kan. Kemudian kayak apa nggak enak gitu. Di daerah tengkuk ini terjadi memang adanya sumbatan di dalam pembuluh darah kita yang tidak teregenerasi ketika kita istirahat. Alias muatan-muatan tubuh kita yang rusak di dalam ini tidak terrecovery dan kebawa ke besok harinya. Oh gitu. Jadi misalkan mas sekarang nih punya keluhan. Kalau si keluhan ini tidak dapat dinetralisir malam ini, maka dia akan tertumpuk di besok. Waduh. Bahkan ke bawah ke besok. Waduh. Repot nih. Dan itu terus terakumulasi. Makanya saya pernah dengar dari dosen saya, gak ada penyakit mendadak kecuali kematian. Gak ada penyakit mendadak kecuali kematian. Ya. Semua penyakit semua asbab manusia menderita atau istilahnya mati katakannya, selain kematian atau ajal itu sendiri, yaitu penyakit yang tertumpuk sekian lama. Akumulasi ya. Akumulasi. Contoh kayak diabetes. Diabetes itu kan ketika tubuh kita kelebihan kadar gula di darah, yang terjadi karena kerusakan pankreas. Pankreas kan nggak rusak mendadak, mas. Iya. Iya sih, nggak ada ceritanya suatu barang itu rusaknya tiba-tiba rusak gitu, enggak. Iya, kayak orang punya asam lambung. Iya kan? Saya juga. Lambung ini kan dipakai ngegiling terus, jarang pakai istirahat. Benar. Gitu kan? Atau asapnya naik terus nggak pernah kita turunin. Nah, itu yang ngebuat asam lambung kan. Terus kayak orang punya bronkitis atau paru-paru basah, ya kita kasih asap terus. Itu faktanya gitu kan ya mas? Iya mohon maaf. Benar. tapi emang keluhan saya kesebut semua barusan ini. Ya kurang lebih sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya keluhan terus mengutuk keluhannya, kok kenapa tiba-tiba saya diabetes? Kok kenapa tiba-tiba saya stroke? Ya bukan tiba-tiba, ya udah dicicil kayak BPJS. Nah itu dia. Cicil nih. Jadi apa kalau dia tiba-tiba kok ada tiba-tiba diabetes tiba-tiba Pak, kita harus ingetin berarti ya. Yep. Lu sebelumnya gimana? Ya. Ada sebelumnya ngapain aja? Ya, karena semua penyakit yang disebutkan tadi itu penyakit yang terjadi karena kelalaian pola hidup. Beda halnya dengan COVID. COVID kan virus, jelas. Kemudian kayak DBD. Ya, itu kan virus dari nyamuk. Kayak rabies, itu kan virus dari hewan. Tapi kalau penyakit diabetes, jantung koroner, kolesterol asam urat itu pure kita yang ngatur. Sebenarnya itu bisa diatur ya? Bisa diatur. Makanya kan saya bilang di awal kan keseimbangan, unsur keseimbangan, literatur alam. Itu tuh emang gimana ya? Kecuali mungkin kalau ada teman-teman di luar sana yang tercipta dari beton. Ya aman berarti ya. Aman itu mah. Gak bakal rusak itu mah. Atau beton juga bisa rusak loh. Atau ada yang tercipta dari titanium. Waduh. Itu beda lagi ya. Beda itu. Tapi kalau selagi teman-teman diciptakan dari tanah, ya tanah itu kan dari di alam. Dia ngobatin alamnya ku alam mas, paham? Iya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke rumah sakit ya,
karena suatu kasus penyakit tertentu dan kita diwajibkan untuk minum obat seumur hidup, sebenarnya nggak usah. Perbaiki aja pola hidup kita seumur hidup, selesai. Bener sih. Itu mungkin harus kita setujui, soalnya ya gimana ya? Teman-teman pasti nanti akan merasakan dampaknya sendiri ketika mencoba merubah pola hidup yang awalnya ya katakanlah makan nggak diatur, tidur terserah. Mungkin yang ngerokok, yang apa-apa gitu kan. Kalau dirubah semuanya jadi standar kayak makan 3 kali sehari, porsinya sederhana, tidur di bawah jam 12, rokok yang dulunya sehari 3 bungkus jadi seminggu sebungkus, kan berulang jauh nih. Ya. Itu pasti emang berasa sih. Ya, menjaga pola hidup saya itu investasi jangka panjang. Mungkin nggak akan bisa dinikmati sekarang, Betul. tapi mungkin 5-10 tahun ke depan kita baru bisa rasakan. Betul. Gitu ya Mas. Benar, itu nanti juga bakal kelihatan. Ya gampangnya kita perhatiin dengan lingkungan aja lah ya. Misalkan saya sama Pak Fauzan ini kan udah sering ngobrol nih. Yep. Beda kebiasaan ya, ketawa nih. Dari sekarang udah beda kan. Nah nanti 5-10 tahun mendatang kalau saya tetap begini, pasti akan tetap juga. Gak akan banyak perubahan dan mungkin yang tadi keluar udah disebutin sama Pak Fauzan akan nambah ya, naudzubillah jangan sampai. Tapi kalau beliau stabil, saya rasa juga sehatnya juga bakalan stabil juga. Bahkan yang namanya keluhan itu yang disebutin gak ada di beliau. Adanya di saya palingan. Naudzubillah enggak lah, tapi saya juga mau baik lah. Ya maka dari itu ini semoga jadi pembuka ya Mas. Ya betul. Ke depan siapa tahu nanti kita mulai nge-gym lagi Mas. Itu dia. Kita gym bareng. Boleh tuh, boleh tuh. Karena saya juga suka badminton sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya Mas ada waktu buat badmintonan, ajak-ajak saya lah kapan. Siap. Nanti kita atur jadwal lah. Oke. Mas dilurusin kakinya semua. Oke. Saya cek dulu ya. Ini persoalannya di perut semua ini. Jelas. Nah, untuk sesi terapi kali ini kita akan melakukan jenis terapi yang bersifat fisioterapi ya, akupuntur infrared. Nah, ini penting banget buat teman-teman mengetahui bahwa teknik akupuntur itu adalah suatu teknik yang sangat mujarab atau sangat efektif ya untuk keluhan-keluhan di organ dalam. Lain halnya dengan pijat yang mengandalkan tekanan dari permukaan kulit, daerah luar. Nah, akupuntur ini akan langsung menyasar ke titik energi atau meridian yang langsung mengarah ke organ. Ya, jadi ada istilah operasi tanpa bedah, Mas. Jadi kalau Mas punya keluhan di perut, alih-alih kita mijit perutnya sampai kempes, itu bahaya, guys. Tapi kita melakukan stimulasi atau rangsangan ke organ yang ada di perut, supaya nanti pas Mas Kres buang air besar atau buang air kecil, detoksifikasinya sempurna, racunnya keluar lebih maksimal gitu ya. Lebih maksimal. Apalagi yang punya keluhan asam lambung, yang asamnya nggak stabil, itu kita bisa stabilkan dengan penggunaan teknik akupuntur. Makanya kan Mas lihat titik-titiknya kompleks banget ya. Nah, itu semua memiliki rumus, memiliki tujuan, yang mana tujuan tersebut sudah terbukti secara empiris selama ribuan tahun. Nah, kita akan coba ke Mas Kres ya. Bayinya menendang. Di atas ini. Maaf agak dingin. Nah, ini kalau kita melakukan pemijatan di daerah sini, ini fungsinya langsung ke usus besar. Makanya agak sakit. Pelan loh. Coba contoh di sini deh. Ya, segini. Itu serius. Segini. Segitu Mas. Gelo. Bener kan ini nggak diada-ada kan? Gak ada sumpit. Ceri Wak. Tarik nafas, buang. Sakit nggak? Enggak. Udah nyampe. Jadi kalau akupuntur tuh jangan bayangin ditusuk sakit ya. Udah turutin aja apa kata dokter. Pas buang. Ininya udah banyak. Itu ya 7 kali pertemuan tapi ya. Wow. Ini berasa hangat langsung. 7 kali pertemuan dengan nanti ada pola hidup yang kita manage ya. Insya Allah dulu Mas. Nah, nyaman ya? Alhamdulillah. Plong. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita udah melewati semua fase terapi ya di rumah sehat Gria Sehat Majaya ini. Nah, kita akan langsung tanyakan sendiri ya bagaimana testimoni setelah dilakukannya treatment akupuntur infrared tadi Mas. Gimana? Baik. Sejujurnya akupuntur kan saya baru 2 kali nih. Ya. Yang pertama dulu kan keluhannya susah tidur, terus juga di punggung ada masalah gitu kan. Belum menyentuh ke perut.
Walaupun mungkin beliau ini dari awal sudah menduga nih ada sesuatu di perut gitu kan. Nah sekarang datang masalahnya pindah ke perut, jadi kita fokus ke perut. Emang di awal sebelum kesini agak susah bersendawa ya. Jujur aja kan habis makan normalnya kita sendawa itu kan untuk mengeluarkan gas di dalam lambung yang berlebihan keluar gitu kan dari atas sampai bawah gitu kan. Tadi agak susah tapi setelah di terapi tadi Sendawa terus. tuh barusan juga sendawa lagi nih. Jadi emang apa ya? Kalau benar-benar tepat di titiknya, satu rasanya nyaman, nggak bakal terlalu kayak gimana gitu, nggak enak, benar-benar enak, bikin relax. Terus nggak lama setelah berjalan terapinya, efeknya berasa, walaupun nggak langsung abis gitu nggak, cuman ada efek beruntunnya. Kayak sekarang kan sendawa berkali-kali, nggak tahu nih nanti balik apakah langsung keluar atau enggak ya. Tapi kan itu butuh proses kan. Iya, betul. Tapi emang kalau bagi saya sih ini salah satu pengalaman baru ya, pengobatan perut pakai tusuk jarum, pakai infrared, dan ya enak, beneran enak dan langsung berasa, setidaknya berasa untuk meringankan sedikit lah. Nggak tahu nih, ntar saya cek berat badan nih. Kalau akhirnya keluar nurun berapa kilo lumayan. Menyusut langsung ya. Asli. Dan memang kerasa pelong juga di perut ya. Kayak longgar. Jadi tadi waktu datang mungkin Bapak sadar kali ya ini agak naik, agak bendol di sini, bengkak. Tapi setelah selesai, saya ngerasanya juga udah lumayan berkurang. Entah berapa persennya gitu lah, lumayan lah. Ya. Ada pesan-pesan nggak Mas buat penutup? Kalau untuk ini sih, ya kita tarik dari awal sampai akhir gitu ya. Hasil pembicaraan hari ini itu sebenarnya segala jenis penyakit atau apa yang kita rasakan itu kembali lagi ke kita sendiri. Artinya dari awal itu kita bagaimana, ya itu yang kayak hukum tabur tuai tadi. Apa yang kita tabur ya gitu yang kita tuai. Jadi kalau sekarang kita merasa wah badan kita kok nggak bener nih, kebanyakan rokok lah atau kebanyakan makan lah atau tidurnya kurang atau tidurnya kebalik-balik, balikin yang bener lah, makan 3 kali porsi secukupnya, olahraga juga diatur, tidur pun juga diatur, rokok kalau emang masih ngebet pengen ngerokok kayak saya nih ya mungkin dari yang berapa bungkus jadi sebungkus aja, kurang-kurangin dikit-dikit ntar juga lepas. Itu, jadi kita segala macam penyakit balik ke kita, jadi kita harus merubah menjadi yang lebih baik. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Golden banget. Oke Mas, makasih ya buat hari ini. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak buat Siap. teman-teman. Salam sehat dari kita semua. Salam.